Hikmatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa syuting kembali tentang ilmu sholat tahajud ini. Diguyur hujan yang sangat lebat, alhamdulillah, sampai juga di lokasi syuting, dan alhamdulillah sampai di sini sudah cukup reda hujannya sehingga tidak terlalu kebasahan. Saudara-saudaraku semuanya, kita mempertajam kembali Bismillahirrahmanirrahim itu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih artinya apa? Artinya semua orang yang hidup di dunia ini diberi fasilitas yang sama. Lahir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kemudian diberi umur yang panjang, diberi oksigen untuk bernafas, tanpa Allah membeda-bedakan apakah orang itu orang yang patuh kepada Allah atau orang yang durhaka kepada Allah. Nah, saudaraku, kalau yang Maha Penyayang, nah ini yang disayang oleh Allah itu hanya orang-orang yang sudah patuh kepada Allah, yang sudah mengerjakan perintah-perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, dan yang sudah meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah, yang larangan-larangan tersebut tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, khusus tentang salat tahajud ini luar biasa. Ada informasi yang menjelaskan bahwa Allah itu sangat membanggakan orang yang sedang sholat tahajud di setiap waktu malam hari itu kepada para malaikat-malaikat Allah tuh. Lihatlah hambaku, dia sedang mengerjakan sholat tahajud, mengerjakan perintah aku, meninggalkan segala kesenangan, tidur di waktu malam hari, mengalahkan ngantuk, mengalahkan segala penghalang untuk bangun malam. Nah, itulah yang disebut yang Maha Penyayang. Jadi, kalau kita cermati Bismillahirrahmanirrahim itu bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, bahwa Allah itu kepada semua makhluk-makhluk ciptaannya itu diberi fasilitas untuk hidup sebaik-baiknya di alam dunia ini. Tetapi tentu saja yang tidak mau mengerjakan perintah Allah, yang tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah, itu tentu tidak akan disayang oleh Allah. Nah, itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian bahwa sholat tahajud itu merupakan amalan utama agama Islam, atau sholat tahajud itu merupakan ajaran utama dalam agama Islam. Nah, silakan para netizen itu membaca buku tentang sejarah sholat. Bagaimana Nabi Muhammad
di awal-awal kenabiannya itu tiap malam disuruh tahajud oleh Allah. Dan setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi Muhammad itu tidak pernah lagi bertapa di gua. Nah itu. Malah ada di YouTube itu budayawan yang sangat terkenal itu. Loh, Nabi Muhammad itu kok beda dengan orang-orang Arab pada umumnya katanya. Kok Nabi Muhammad punya tradisi bertapa di gua gitu. Nah, terus dia tanya sama orang-orang, Pak, kayaknya itu tadi. Kamu semua tahu nggak itu tradisinya siapa? Yang bertapa di gua. Yang menyendiri di gua itu tradisinya orang mana itu? Nah, kata Pak Yainya itu apa? Itu tradisinya orang Jawa katanya. Wah itu saya kaget baru mendengar itu. Jadi Nabi Muhammad itu menurut versinya beliau ya, itu bukan orang asli Arab. Bukan orang asli Arab, kelakuannya nggak seperti itu katanya. Ya itu menimbulkan kontroversi ya. Ya silakan lah. Tapi yang jelas ajarannya Nabi Muhammad itu yang harus kita tiru itu. Jadi setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak pernah lagi bertapa di gua atau menyepi di gua. Kenapa? Karena punya tugas utama malam-malam sholat tahajud Pak Andi. Itu kalau kita cermati, oh pantesan Nabi Muhammad tuh udah tidak seperti dulu lagi. Tapi kemudian menomorsatukan ibadah sholat tahajud itu. Nah itu. Nah kemudian ini lanjutannya tadi intermezzo ya. Terus nah orang-orang zaman dulu itu, orang-orang sebelum kita itu Pak Andi ternyata punya amalan sholat tahajud juga Pak Andi. Dimana kalau waktu malam itu dimanfaatkan betul untuk mengerjakan sholat tahajud. Dan ada hadisnya itu Pak Andi, sholat tahajud yang terbaik itu, yang terbaik loh ya maksudnya, itu dikerjakan di rumah Pak Andi. Ada tetangga saya tahajudnya di masjid Pak Andi. Ya saya nggak marang karena boleh, karena yang terbaik itu dikerjakan di rumah. Tapi kalau mau di masjid ya silakan lah. Masa orang mau sholat dilarang ya Pak Andi ya. Nah itu. Nah kemudian teruslah belajar ilmu tentang sholat tahajud ini. Karena itu tadi, kalau ilmu tahajud kita masih sedikit, tentu kita belum termotivasi kuat untuk bangun malam untuk mengerjakan tahajud itu. Nah dari mana kita belajar ilmu tahajud itu? Ya kalau ada uang beli bukunya ya Pak Andi ya. Beli bukunya lewat online. Di toko buku-buku juga ada ya. Ya yang paling mudah sekarang ini ya nonton YouTube ya. Nonton YouTube. Channelnya sudah kita sampaikan. Khusus tahajud itu channelnya motivator tahajud ya. Enggak, cari-cari yang lain belum ketemu saya itu. Nah kemudian sholat tahajud itu merupakan salah satu sholat yang diperintahkan oleh Allah. Dan jelas-jelas tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Nah ini, jadi kalau ada orang ya membaca ayat di Al-Quran, kerjakanlah sholat, terus dia bilang itu maksudnya sholat 5 waktu. Waduh, ini berarti belajar Al-Qurannya belum utuh ini ya kan. Kan itu pokok-pokok ajaran Islam ya kan. Maksudnya kerjakanlah sholat itu
semua sholat yang disebut di dalam Al-Quran, Pak Andi. Ya kan? Kan misalnya sholat apa lagi yang disebut di dalam Al-Quran? Selain sholat 5 waktu ya. Itu sholat Jumat. Bahkan ada suratnya, surat Jum'ah gitu kan. Nah, itu wajib dikerjakan. Meskipun tidak disebut berkali-kali kerjakanlah sholat Jumat. Cukup disebut sekali kerjakanlah sholat gitu kan. Nah, selain sholat Jumat tadi, sholat tahajud itu ayatnya sangat-sangat muhkamat gitu. Tidak bisa disalahpahami lagi. Nah, jadi sholat tahajud itu merupakan salah satu sholat yang diperintahkan oleh Allah. Ya namanya perintah Allah kan, masa kita berani meninggalkan itu, logikanya ya kan. Nah, kemudian ada di YouTube ada profesor menantang Al-Quran loh. Katanya Al-Quran itu ngurus sholatnya cuma 3 kali, tidak 5 kali katanya. Waduh, ini profesor tahu belajarnya kok belum bertanya kepada yang lain ya kan? Itu profesor padahal Pak Andi. Ya saya bukan menganggap remeh dia. Kemudian ada seorang ustadz yang luar biasa itu bisa menjelaskan bahwa sholat 5 waktu itu penjelasannya ada di hadis katanya. Nah, kalau baca hadisnya ini benar itu 5 kali. Disebut subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran itu jangan meninggalkan hadis. Nah, itu baru baca Al-Quran sudah berani mengambil kesimpulan. Nah, itu ya mohon maaf ya, itu berarti belum paham lah ya kan. Nah, gitu loh. Jadi dapat dipastikan Pak Andi kalau orangnya itu sudah malam-malam tahajud itu akan dibimbing Allah memahami isinya Al-Quran. Ada ayatnya Pak Andi. Ayatnya cari nanti di Al-Quran. Allah berfirman, aku akan menurunkan kata-kata yang berbobot kepada kamu. Ya kalau kita hanya baca letterlek itu kan kita nggak paham ya Pak Andi. Nah, kalau dibaca di hadisnya ternyata maksudnya kata-kata yang berbobot itu ayat-ayat Al-Quran Pak Andi. Nah Pak Yosef, jadi arti lebih luasnya lagi apa artinya? Hanya orang-orang yang tahajud malam-malam yang bisa memahami isinya Al-Quran dengan benar. Itu. Jadi kalau malam-malam nggak tahajud berusaha menerjemahkan Al-Quran ya kan, memahami Al-Quran, wah pasti salah Pak Andi, karena dia memahami sendiri, memahami menurut keinginannya dia sendiri. Ya, tapi kalau orang-orang sudah malam tahajud itu akan dibimbing oleh Allah. Kemana arahnya kalau kamu ingin mengetahui itu? Bahkan Allah akan memberitahu. Kan kata Allah, aku akan menurunkan kata-kata yang berbobot itu kepada kamu. Nah, itu. Nah, baiklah. Nah, kemudian jelas ya bahwa sholat tahajud itu merupakan salah satu sholat yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Sekarang sholat Jumat itu diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apakah itu sholat sunat? Nah, di masjid dekat rumah saya itu jelas sekali itu Pak imamnya menjelaskan, mari kita mengerjakan sholat wajib, sholat Jumat gitu Pak Andi. Nah, kan udah gak mungkin salah lagi kan. Beliau itu kiai udah puluhan tahun nih Pak Andi. Iya. Udah mondok di pesantren mana saja ya. Nah itu saya kenal beliau itu, wah bagus juga itu. Nah itu. Nah kemudian
kita membaca surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat ke-48. Sampaikanlah isi kitab suci Al-Quran itu yang telah diwahyukan kepada kamu, maksudnya Nabi Muhammad ya, kamu tuh ya, kalau ada yang memahami lebih luas lagi, kepada kamu dan umat kamu ya, pada kamu dan para pengikut kamu. Itu Al-Quran itu diturunkan kepada kita juga itu, tapi melalui Nabi Muhammad ya. Jadi isinya Al-Quran itu harus disampaikan kepada seluruh umat manusia gitu. Nah, kita membuat video tahajud ini juga dalam rangka menyampaikan isinya Al-Quran ya kan. Karena kan nanti orang, sampaikanlah isinya Al-Quran ya kan. Itu. Nah, kemudian ayat berikutnya itu laksanakanlah sholat. Nah, laksanakan sholat itu sholat yang mana kan? Kalau orang belum membaca Al-Quran secara utuh, sholat yang mana ini? Ya kan Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Itu di surat Ali Imran, Pak Andi. Bahwa yang bisa memahami isinya Al-Quran itu Allah dan orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu tinggi lah. Ya maksudnya orang yang sudah belajar lah. Gitu. Nah, laksanakanlah sholat. Ya kalau orangnya sudah paham, berarti semua sholat yang disebut di dalam Al-Quran itulah yang harus dikerjakan. Ya kan? Nah, jadi sholat tahajud itu tidak hanya ayatnya di surat Al-Isra, surat Al-Muzammil, tapi di banyak ayat-ayat Al-Quran yang lain. Itu. Nah, kemudian dijelaskan juga, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan yang keji dan merusak moral. Ya jelas itu. Kalau orang sudah sholat, pasti akan dilindungi oleh Allah, kan? Misalnya orang sudah sholat tahajud kok tiba-tiba menjadi pencuri, itu sudah nggak mungkin Pak Hadi, karena Allah udah ngajarin kamu itu udah sholat tahajud ikut saya gitu bareng. Terus melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, misalnya berjudi itu ya kan, ya nggak mungkin orang tahajud malam-malam mau ikut judi online gitu Pak Hadi. Itu hukumnya hidup di dunia itu begitu. Terus apalagi yang misalnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu pasti nggak mau itu orang-orang yang tahajud tuh. Nah, kenapa tidak mau? Karena dicegah sama Allah, kamu jangan melakukan itu. Nah itu. Kenapa? Selain itu, setan udah menjauh semua Pak Andi. Setan tuh sudah menjauh dari orang-orang yang malam-malam sudah tahajud itu. Jadi kalau ada berita Pak Andi, Pak Yusef, ada tokoh agama kok tiba-tiba melakukan perbuatan asusila gitu, wah pasti malamnya nggak tahajud itu. Udah bisa dipastikan. Karena kalau orang yang malam-malam udah tahajud itu pasti akan dibimbing oleh Allah. Itu pasti akan dicegah oleh Allah. Nah, maksudnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan kejam itu di situ Pak Andi. Jadi itu bukti adanya Allah Pak Andi, bahwa Allah itu tidak membiarkan
orang yang sudah malam-malam tahajud itu pasti tidak akan dibiarkan, pasti akan diurus. Kemudian sesungguhnya sholat itu sangat besar sekali hadiahnya dari Allah. Ini yang banyak orang kurang memperhatikan atau kurang cermat ya, kurang, bahasa Inggrisnya itu kurang care ya, kurang peduli bahwa sholat itu segala-galanya Pak Andi. Sholat itu Pak Yusef, sholat itu segala-galanya. Bahkan Nabi Muhammad itu saya catat betul Pak, beliau itu kalau menghadapi masalah atau mau memohon kepada Allah itu memperbanyak sholatnya Pak Andi. Yang kalau sholat tahajud biasanya setengah jam jadi 1 jam gitu kan nih. Nah makanya kalau sudah mengerjakan tahajud lama, ya kan tinggal bilang sama Allah, ya Allah tolong saya ini gitu ya Pak Adi ya kan. Kalau ada yang ngajarin gini misalnya, nah untuk doa kamu terkabul itu kamu harus membaca ayat ini 1000 kali ya kan, membaca surat Al-Waqiah 100 kali ya. Duh, kalau menurut saya tidak tepat itu sarannya itu. Karena Nabi Muhammad memberi contoh doa yang terbaik itu sholat Pak Ilsap. Itu. Kalau malah ada Pak Ustadz yang luar biasa ya, saya ikutin tuh. Dia mengatakan semakin hebat sholat tahajud kamu akan semakin hebat katanya. Wah itu luar biasa. Jadi maksudnya gini loh Pak Yosef, Pak Andi. Kalau kita sudah sholat tahajud terus menerus, apa toh keinginan kita itu? Tinggal disampaikan. Ya kan? Kalau terus harus wirid apa, ya silakan saja ya, saya tidak menghalang-halangi orang mau membaca wirid 11.000 kali atau apa itu. Ya saya tidak menghalang-halangi lah, silakan lah ya itu yang dipilihnya, itu. Tapi kalau saya mencermati itu justru memperbanyak sholat tahajud tuh. Masa ada yang menyarankan gini Pak Andi, malam-malam kamu baca Al-Quran 15 juz itu. 15 juz itu kan berapa ratus halaman itu ya Pak Andi kan. Nah, terus ada juga ustadz yang bagus tuh. Jadi Al-Quran itu jangan dibaca-baca Arabnya, dipahami terus dilaksanakan. Misalnya ayat tentang sholat tahajud itu ya, wa minal laili fatahajat bihi nafilakalak. Di sebagian besar malam hari bangunlah kamu, kerjakanlah sholat tahajud. Nah tapi kalau itu hanya kita baca-baca terus kita tidak tahajud gimana Pak Andi? Ya kan? Apa keistimewaannya tahajud itu nggak muncul. Ya memang bebas ya orang berpendapat ya. Nah silakan. Nah kemudian hadiah atau bahasa mudahnya itu pahala Pak Yosef. Kalau disebut bahwa wah pahalanya besar sekali itu, maksudnya tuh hadiah dari Allah itu. Nah ini sedikit lagi tuh. Allah itu pasti mengetahui apa saja yang sudah kamu kerjakan. Nah jadi kalau kita malam-malam sudah sholat tahajud itu, kalau kita malam-malam sudah tahajud itu, kita jangan ragu lagi, Allah pasti tahu bahwa kita sudah mengerjakan. Terus apa? Kita menunggu hasilnya Pak Yosef. Gitu. Hasilnya udah tahajud. Tinggal menunggu hasilnya. Nah, menunggu hasilnya itu memang ya perlu waktu lah. Nggak mungkin seketika ya, kecuali Nabi yang berdoa ya. Karena udah seketika.
Kemudian nih, apa saja yang sudah menjadi perintah Allah, itu ya wajib kita kerjakan. Nah ini perlu kita tekankan betul ya, perlu kita tekankan bahwa kita hidup di dunia itu harus mengetahui apa saja perintah Allah kepada manusia, apa saja perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Ya. Kemudian, wah ini ada pertanyaan gini, itu ada orang sudah sholat kok masih maksiat. Wah saya berani memastikan itu, dia belum sholat tahajud, mungkin sholat 5 waktu sudah ya kan. Nah, itu saya sampai bilang itu gimana itu Pak Haji gitu, sudah sholat kok masih maksiat itu. Nah berarti dia belum sholat tahajud, karena orang yang sholat tahajud itu pasti diajak maksiat pasti nggak mau Pak Isam. Nah itu. Kemudian ini apa? Jadi sudah sholat kok masih maksiat, itu saya berani memastikan kok dia sholat tahajudnya ketinggalan atau belum dikerjakan itu. Ya kan, karena orang yang sudah sholat tahajud akan dijaga oleh Allah. Masa boleh diselidiki oleh Pak Yosef ya. Coba Pak Yosef nanti tanya-tanya atau lihat di Google ya kan, itu yang sudah sholat kok masih maksiat. Nah setelah diselidiki jawabannya singkat, belum sholat tahajud itu. Nah kemudian yang berikutnya itu, perintah sholat tahajud itu untuk kepentingan manusia sendiri, bukan sholat tahajud itu untuk Allah, itu bukan. Nah nanti suatu saat akan kita terangkan ya kan, apa manfaat-manfaatnya orang disuruh tahajud sama Allah, dan apa akibat-akibatnya kalau orang itu nggak tahajud gitu. Nah kemudian itu yang ini 2 lembar lagi nih Pak Yosef, tuntaskan ya. Udah 2 lembar lagi. Kemudian 2 lembar lagi nih. Coba Anda pikirkan apa saja akibatnya jika ada orang tidak mau bangun malam dan tidak mau mengerjakan sholat tahajud. Nah ini PR lah bagi para netizen ya. Coba para netizen cari jawabannya. Apa akibatnya kalau orang-orang itu tidak tahajudnya? Seperti itu ya. Kemudian kalau memahami Al-Quran itu juga lawan katanya. Contohnya gini contohnya, bagus sekali ya. Para penghuni surga itu mempunyai kebiasaan sewaktu di dunia itu mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Nah itu kita memahami lawan katanya apa itu Pak Iza? Para penghuni neraka mempunyai kebiasaan malam-malam tidak sholat tahajud. Itu Pak, itu maksudnya. Nah jadi beberapa rekan saya itu kaget tuh, saya kok menemukan pemikiran seperti itu. Ya saya nggak sengaja itu, tiba-tiba saya kok kepikiran gitu ya. Ya saya bukan orang hebat, bukan orang cerdas luar biasa, tapi kok tiba-tiba kepikiran itu Pak Andi, di Pak Yosef, bahwa lawan katanya itu juga harus diterangkan gitu. Kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, para penghuni surga mempunyai kebiasaan
mendirikan sholat tahajud di setiap waktu malam hari ketika masih hidup di dunia. Loh, berarti orang-orang yang sholat tahajud malam-malam di dunia itu pasti masuk surga Pak Andi. Pak Yusuf. Ayatnya sangat muhkamat itu. Nah, lawan katanya para penghuni neraka mempunyai kebiasaan sewaktu hidup di dunia itu tidak mengerjakan sholat tahajud. Itu banyak yang kaget. Saya terangkan gitu, Pak Yusuf. Ya, saya bukan ria ya, tapi saya nggak tahu tiba-tiba kepikiran seperti itu. Lawan katanya itu. Nah itu jadi nah terus ini sebagai satu lembar terakhir ya. Jangan ikut-ikutan orang yang memilih tidur saja di setiap waktu malam hari. Jadi kalau kita punya saudara, punya teman tuh malam-malam kok ngajarin, nah tidur aja kamu, istirahatnya kurang nanti ya. Nah, kita tidak mau ikut-ikutan orang yang tidak tahajud gitu. Nah, kemudian sebelum berdoa ini sebelum berdoa ya, ini ternyata orang-orang yang mau sholat tahajud itu orang-orang yang berpikir. Nah, bahasa mudanya itu orang-orang yang cerdas tuh. Itu bukan sembarangan. Orang yang mau tahajud di malam hari itu bukan orang-orang sembarangan, karena dia sudah berpikir kan apa-apa dan bagaimana sholat tahajud itu sudah dipikirkan, sudah paham gitu. Nah, sebaliknya itu orang-orang yang tidak mau tahajud itu dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan mereka bukan calon-calon penghuni surga gitu. Nah, kemudian ini hampir terakhir ya. Nah, yang sudah tahajud, nah ini terakhir. Yang sudah tahajud pasti memasuki kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan. Nah, ini luar biasa ini. Jadi sebagai sebelum berdoa itu pernyataannya tuh luar biasa ini. Jadi hidup di dunia ini tidak sekedar hidup gitu Pak Yosef. Hidup di dunia ini kita tidak sekedar asal hidup gitu. Nanti ada sesuatu yang kita perjuangkan, yaitu kita memasuki kehidupan yang enak, kita memasuki kehidupan yang penuh kebahagiaan, kita memasuki kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Nah itu. Saya pernah ketemu orang Pak Yosef, namanya Bahagia, Pak Gia dipanggilnya. Wah, itu berarti orang tuanya itu berharap ya, berdoa kepada Allah supaya anaknya itu nanti hidupnya bahagia itu ya. Ya, seperti disebut dalam Al-Quran itu, kebahagiaan itu hanya bisa diraih setelah tahajud ini. Nah, saya dulu kaget ketemu orang kok namanya Bahagia gitu ya kan. Itu orang tuanya luar biasa. Kan jarang ya nama Bahagia. Terus ada lagi orang yang namanya Selamat. Nah itu juga saya nggak menyangka itu bapaknya ngasih nama Selamat gitu. Selamat gitu ya. Ya maksudnya ternyata supaya hidup di dunia itu selamat lah, tidak mengalami kecelakaan, tidak mengalami musibah, tidak mengalami malapetaka itu. Nah baiklah, pelajaran tahajud pada hari ini kita tutup
dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua ini ilmu yang semakin banyak, terutama ilmu tentang sholat tahajud ini. Ya Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini, bangunkanlah kami di setiap waktu malam hari, supaya kami bisa mengerjakan sholat tahajud yang menjadi perintah-Mu. Ya Allah, tolonglah kami semua ini, jangan sampai kami ini meninggalkan sholat tahajud. Karena seburuk-buruknya orang itu orang yang pernah tahajud kemudian meninggalkannya selama-lamanya. Nah itu, ya Allah, berikan kepada kami ini kekuatan lahir dan batin untuk bisa terus mengerjakan sholat tahajud selama kami masih hidup di dunia ini. Baiklah, pelajaran tahajud pada hari ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud, salam Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.